Karena sesungguhnya takdir Allah itu tidak pernah salah dan takdir Allah itu tidak pernah khilaf. Ya, karena Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, dengan sifat Al-Alim. Allah itu Maha Tahu. Ketika Allah itu mensifati dirinya itu dengan Maha Tahu dan Maha Mengetahui, berarti tidak ada yang salah dalam takdirnya Allah. Yang salah itu bukan takdirnya Allah, tetapi yang salah itu adalah kita ketika kita tidak mampu membaca takdir Allah itu dengan pandangan yang baik. Karena takdir Allah itu tidak pernah salah. Makanya kalau ada yang mengatakan takdir Allah ini salah, takdir Allah ini tidak cocok untuk saya, takdir Allah ini tidak tepat untuk saya dan keluarga saya, pertanyaan saya balik dengan sederhana. Kalau kamu termasuk orang yang mengatakan bahwasanya takdir Allah itu adalah salah, bahwasanya takdir Allah itu khilaf, terus siapa yang tidak salah kalau Allah itu sudah kita salahkan dalam setiap irisan yang telah kita beri, yang Allah berikan pada kehidupan kita? Bukankah kita memahami dalam logika dan rasionalitas, orang itu kalau semakin dia pakar, semakin dia expert dalam satu bidang tertentu, maka semakin meminimalisir kesalahan dan error margin yang kemudian dia lakukan. Kalau dia semakin expert pada satu bidang, kalau kemudian kita memahami dengan logika kita, dengan rasionalitas kita, bahwasanya orang itu kalau expert pada sesuatu, maka akan meminimalisir semua kesalahan, akan meminimalisir kesalahan dan error yang terjadi kalau dia expert pada bidang tertentu. Allah itu bukan hanya expert, Allah itu adalah Maha Alim, Allah itu Maha Tahu, dan Allah itu Maha Ilmu. Dan salah satu konsekuensi dalam Maha Ilmunya Allah itu apa? Salah satu dari konsekuensi Maha Ilmunya Allah bahwasanya apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita itu tidak pernah salah. Yang salah itu kita ketika kita melakukan perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang buruk biasanya mengundang keburukan yang datang dalam kehidupan kita. Tapi takdirnya Allah itu tidak pernah salah. Dan takdirnya Allah itu selalu berisi dengan kasih sayang, sebagaimana takdir Allah tidak pernah sepi dari ilmu yang Allah iringi dalam setiap Allah memberikan kepada kita kebaikan. Takdir Allah itu tidak pernah salah, ya. Makanya kalau kemudian kita, ini termasuk akidah nih, ini termasuk tauhid. Makanya ketika seseorang itu mulai bertanya, kenapa kita harus ridho kepada takdir Allah? Karena takdir Allah tidak pernah salah. Takdir Allah tidak pernah khilaf. Semua yang Allah takdirkan dalam kehidupan ini tepat sesuai dengan apa yang Allah iriskan, dan Allah tidak pernah menzalimi kehidupan manusia. Dan ingat, Allah itu ketika menetapkan takdir pada kehidupan manusia, maka sesungguhnya sayangnya Allah kepada manusia itu lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak. Kalau seorang ibu kepada anak sangatlah besar kasih sayangnya, dan dia ketika memberikan ilmu atau memberikan satu informasi kepada anaknya, dia ingin memberikan yang terbaik kepada anaknya, padahal itu baru sebatas ibu, kapasitas ibu kepada anak, apalagi Allah kepada seorang hamba. Takdir Allah itu tidak pernah salah, karena Allah itu mensifati dirinya dengan kata Al-Alim, ya. Makanya kalau ada orang kok sampai menggugat takdir, berarti dia belum kenal dengan Allah, dia belum mengetahui tentang sifatnya Allah. Karena sesungguhnya semakin kita mengetahui Allah itu sempurna dalam sifatnya, disitulah kita mengetahui betapa takdir Allah itu tidak pernah meleset dalam kehidupan manusia, dan takdir Allah itu tidak pernah salah dalam kehidupan manusia. Makanya Allah menyampaikan wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya sampai mengakibatkan ada takdir Allah yang salah pada kehidupan manusia. Tidak mungkin itu terjadi, dan itu mustahil dilakukan oleh Allah. Ketika Allah telah mensifati dirinya dengan Al-Alim, Maha Mengetahui, Ar-Rahim, Maha Penyayang, As-Sami, yang Maha Mendengar, Al-Basir, yang Maha Mengetahui, Maha Melihat, semua kesempurnaan ini jadilah takdir yang Allah berikan kepada manusia, dan itu tidak mungkin salah, ya. Makanya Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan kepada kita, pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Pilihan Allah itu selalu lebih baik daripada pilihan manusia. Karena pilihan manusia itu terkadang salah, tapi pilihan Allah itu tidak pernah salah. Cuma manusia itu terkadang terburu-buru, manusia itu terkadang maunya dapat secara instan. Maka kondisi terburu-buru dan maunya instan itulah yang menjadikan dia akhirnya salah memahami takdir Allah. Lalu mengatakan bahwasanya takdir Allah itu begini dan takdir Allah itu begitu.
Disebabkan apa? Karena dia tidak sabar untuk menunggu akhir dari takdir itu, ketika takdir itu membawa sesuatu yang baik pada hidupnya. Karena takdir Allah, sekali lagi, takdir Allah itu tidak pernah salah. Ya, makanya kalau ada orang yang hari ini sedang mendapatkan takdir yang pahit gitu ya, lalu berkata, takdir Allah, takdir saya kok begini ya, jangan buru-buru menyalahkan Allah. Berapa banyak sesuatu yang kita sangka buruk tetapi ujungnya itu baik ya. Berapa banyak takdir yang kita sangka salah ternyata ujungnya itu manis untuk kita. Sebaliknya, berapa banyak takdir yang kita sangka itu adalah manis tetapi bisa jadi itu buruk untuk kita. Makanya kalau kita mendapati satu takdir, kok sampai kita merasa takdir ini kok salah, tunggu aja. Pasti ujung dari takdir itu, kalau kita ridho kepada apa yang Allah iriskan pada kehidupan kita, ujungnya itu manis. Sering sekali saya membuat sebuah permisalan yang sederhana. Berapa banyak makanan-makanan yang gurih ujungnya buruk untuk kesehatan kita. Padahal makanan itu kita senangi. Kita senang santan, kita senang jeroan, kita senang makanan-makanan yang berminyak. Tapi walaupun makanan itu disukai oleh lidah kita, tapi ujung dari makanan itu buruk untuk kesehatan kita di masa tua. Tapi berapa banyak makanan-makanan yang kita sangka pahit, hambar, tidak ada rasanya, tidak ada gurihnya, pahit. Tapi justru makanan itu bisa jadi baik untuk kesehatan kita di masa tua. Itu analogi. Berapa banyak sebuah takdir yang kita sangka ini salah takdirnya, takdir ini buruk untuk saya. Tapi ternyata ujung dari takdir itu adalah baik untuk kehidupan kita. Cuma manusia itu terkadang terburu-buru ketika dia mengambil kesimpulan, ketika dia membaca takdir yang baru saja Allah datangkan dalam kehidupannya. Ya, makanya di situ kita mendapati ya bahwasanya takdir itu sejatinya selaras dengan ilmunya Allah dan selaras dengan maha rahmatnya Allah pada kehidupan yang sejatinya tidak pernah salah. Mungkin ada yang bertanya, kapan orang itu akan sadar bahwasanya takdir yang dia dapatkan di dalam hidupnya itu tidak ada yang salah. Bisa didapatkan di dunia, tapi bisa didapatkan di akhirat. Kalau di dunia dia menata iman, orang yang semakin beriman, maka hatinya semakin bersih. Dan tanda kebersihan hati adalah tandanya adalah ketika dia semakin ridho kepada irisan takdir. Kalaupun dia ternyata tidak terjaga imannya dan tidak bersih imannya, dia akan mengetahui bahwasanya semua takdir Allah itu tidak ada yang salah, sampai nanti ketika dia dikumpulkan di padang mahsyar, baru dia sadar, ya Allah, ternyata saya dikasih takdir ini tuh, ternyata itu ujungnya begini, ternyata takdir dulu Allah saya begini tuh ujungnya begini. Ada yang manusia itu cepat belajar, lalu mengevaluasi ketika mendapatkan takdir, sampai dia mengetahui takdir itu seiring dengan dia menjaga kebersihan hatinya. Ada yang lalai menjaga hatinya, dia menyalahkan terus takdirnya, sampai kemudian akhirnya dia baru menyadari takdir itu baik untuknya ketika di akhirat. Dan ini penting ya, karena masalah takdir ini tidak pernah salah itu belum tentu setiap orang itu bisa untuk melakukan dan mengamalkan pada hatinya. Saya sudah sering sampaikan dalam banyak kesempatan. Saya ini diceritain sama bapak saya. Bapak ini punya seorang teman, seorang dai. Ya, beliau seorang dai di Pusrah Pusat Rohani TNI. Dulu tahun sekitar 70-an, 67, 68, 69. Maka temannya beliau dan sahabatnya beliau ini diuji oleh Allah dengan takdir yang memang cukup berat. Anak yang pertama buta. Dan itu seiring dengan takdir yang Allah berikan kepada bapak dan ibu saya. Anak yang pertama, bapak dan ibu cerebral palsy. Ketika lahir tidak menangis, ketika lahir tidak menunjukkan kayak bayi yang sehat. Seiring dengan waktu, kakak saya yang pertama jalannya lama. Kakak saya yang pertama yang laki-laki yang cerebral palsy baru bisa jalan di atas 10 tahun, baru bisa berjalan. Temannya beliau juga mendapatkan takdir yang juga sama beratnya, anak yang pertama buta. Seiring dengan waktu, bapak dan beliau saling menasihati untuk selalu bersabar dengan apa yang Allah berikan. Mengandunglah anak yang kedua. Ibu saya mengandung kakak saya yang kedua. Ternyata beliau pun sama, temannya beliau itu pun istrinya mengandung. Lahir, anak yang kedua buta. Qadarullah, anak yang ketiga, anak yang kedua pun kakak saya pun dilahirkan tidak terlalu jauh berbeda dengan kakak saya.
beliau pun cerebral palsy. 2 anaknya bapak cerebral palsy, 2 anaknya temannya bapak dalam kondisi buta. Lalu kemudian yang ketiga, lahirlah saya. Kemudian ketika beliau melihatnya ketika lahir sangat berbeda dengan kedua kakak saya ketika lahir. Beda dengan temannya beliau. Ternyata temannya beliau istrinya melahirkan anak yang ketiga. Anak yang ketiga pun buta. Kemudian yang keempat pun buta. Dan ketika dia mendapati 4 anaknya itu buta, dia sudah mulai tidak percaya dengan Allah. Padahal beliau adalah seorang kiai, seorang dai di angkatan. Lalu dia tidak mulai melaksanakan sholat, dia memperlihatkan kalau puasa Ramadan dia makan. Dan secara demonstratif dia memperlihatkan bahwasanya dia itu seakan-akan sudah tidak lagi beragama pada Islam karena kekecewaan berat yang dia dapatkan ketika dia susah untuk memahami kenapa dia ditakdirkan memiliki 4 anak dalam kondisi buta semuanya. Sempat bapak saya cerita, sempat saya nasihati, tidak apa-apa, buta kan normal. Nah saya malah cerebral palsy. Tapi ternyata pada saat itu nasihat tidak lagi masuk ke telinganya beliau. Dan beliau ternyata bukan hanya dalam kondisi kecewa ketika menghadapi takdir itu, bahkan beliau mendatangi beberapa komunitas yang beliau ajari dan beliau itu berkata, kalian itu kalau berdoa kepada siapa? Allah. Tidak ada Allah. Saya minta anak satu yang normal dalam kondisi tidak buta pun tidak dikasih oleh Allah. Berarti Allah itu tidak ada. Dan beliau dalam kondisi semacam itu sampai beliau itu meninggal dunia. Nah inilah yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak memahami poin yang pertama, berapa banyak takdir yang kita akan salahkan. Lalu merasa bahwasanya kita lebih tahu takdir daripada Allah yang menciptakan kita. Lalu kita menyalahkan takdirnya begini, takdirnya begitu. Yang akhirnya menyebabkan banyaknya keruwetan dan kerumitan pada kehidupan kita, yaitu ketika disebabkan kita tidak mempercayai salah satu poin yang penting dalam kehidupan iman kita. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Ya kan? Berapa banyak seorang suami menyesali takdir istrinya, berapa banyak seorang istri menyesali tentang suaminya bahwasanya itu adalah takdir yang salah, berapa banyak orang tua yang menyesali bahwasanya anak itu takdirnya yang salah gitu. Kalau kemudian kita sebagai makhluk sudah merasa lebih tahu daripada Allah ketika Allah telah mengetahui semua perkara yang nampak dan tidak nampak pada kehidupan setiap makhluknya, lalu kita masih salahkan takdirnya, simple. Kita akan membalikkan sebuah pernyataan. Lalu siapa yang tidak salah kalau Allah sudah kita salahkan dalam kehidupan apa yang Allah izinkan?